Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan bahagia selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi terkait the naming of number atau biasa disebut dengan penamaan bilangan. Ada pula kelompok kami, yaitu saya sendiri, Akil Fadil MS, dengan teman kelompok saya, yaitu Saudari Nurul Reski Amalia. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan matematika, program pasca sarjana, Universitas Negeri Makassar. Kami membuat video pembelajaran ini agar teman-teman dapat mengetahui apa itu the naming of number atau penamaan bilangan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan jelaskan sedikit terkait latar belakang materi ini. Jadi, salah satu komponen penting dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini adalah konsep penamaan bilangan, di mana ini bukan hanya soal mengenal angka atau simbol, tetapi juga berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan kemampuan bahasa anak. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman awal anak terhadap bahasa matematika bisa menjadi prediktor kemampuan matematikanya di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenalkan kosakata matematika saat memperkenalkan angka kepada anak atau peserta didik agar mereka bisa membangun dasar yang kuat sejak dini. Selain itu, konsep nilai tempat atau place value sangat penting dalam perhitungan. Dalam sistem bilangan yang kita pakai yaitu sistem Indo-Arab, di mana posisi setiap angka sangat menentukan nilai angkanya. Jika posisi atau urutan angka ini tidak dipahami dengan baik, maka siswa dapat mengalami kesulitan dalam melakukan atau memahami proses perhitungan yang benar. Nah, di beberapa negara, ternyata guru-guru bahkan lebih dulu mengajarkan konsep nilai tempat atau place value ini sebelum memperkenalkan operasi dasar bilangan. Pemahaman nilai tempat ini memungkinkan siswa untuk dapat membaca, menuliskan, dan memanipulasi angka dengan lebih akurat. Dengan begitu, siswa mempunyai fondasi yang kuat untuk belajar matematika secara lebih lanjut. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan atau dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan makalah ini ada sebanyak 7 poin. Yang pertama, bagaimana perbedaan konsep numerasi antara sistem angka Romawi dan Indo-Arab. Kedua, apa saja perbedaan mendasar antara konsep penjumlahan dan penggabungan. Ketiga, bagaimana konsep penjumlahan sesuai nilai tempat dapat membantu siswa melakukan operasi bilangan secara lebih akurat. Keempat, bagaimana siswa memahami konsep perkalian. Kelima, bagaimana cara siswa memahami dan menyelesaikan perkalian dengan menggunakan sifat distributif. Keenam, bagaimana konsep sifat asosiatif dan komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Dan yang terakhir, yaitu apa saja sifat bilangan asli. Nah, adapun tujuan penulisan dari rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, ada beberapa hal penting yang ingin kita ketahui dalam pembahasan ini. Pertama, kita ingin memahami perbedaan antara sistem numerasi angka Romawi dan Indo-Arab. Ini penting karena masing-masing sistem punya aturan yang berbeda, dan itu mempengaruhi cara kita memahami angka dan operasinya. Kemudian, yang harus dipahami adalah perbedaan mendasar antara konsep penjumlahan dan penggabungan,
Meskipun terlihat mirip, konsep ini sebenarnya berbeda dalam penerapannya, dan pemahaman ini sangat penting untuk siswa di awal pembelajaran. Selanjutnya, kami ingin menyoroti konsep penjumlahan yang sesuai nilai tempat. Jadi, yang ingin di-highlight adalah bagaimana pemahaman nilai tempat ini bisa membantu siswa melakukan operasi bilangan dengan lebih akurat. Lalu kami juga mengeksplorasi bagaimana siswa memahami konsep perkalian serta cara mereka menyelesaikan perkalian dengan memanfaatkan sifat distributif. Jadi yang harus dipahami di sini adalah bahwa konsep distributif ini bisa sangat membantu dalam mempermudah perhitungan perkalian. Dan yang terakhir, terkait sifat asosiatif dan komutatif dalam penjumlahan dan perkalian, serta bagaimana sifat-sifat ini dapat dimanfaatkan dalam operasi dasar. Dan juga untuk melihat sifat-sifat dasar dari bilangan asli yang menjadi fondasi dalam matematika. Baik, saya Nurreski Amelia izin melanjutkan presentasinya. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu ada 6 topik, yaitu yang pertama perhitungan, kemudian penambahan, kemudian perkalian, kemudian sifat distributif, kemudian 2 sifat pada penjumlahan dan perkalian, dan terakhir adalah 5 sifat bilangan asli. Yang pertama, numerasi atau penghitungan. Bilangan menurut Fausia dan kawan-kawan tahun 2023 adalah sesuatu yang hanya dapat diwakili dan harus dituliskan menggunakan simbol agar dapat dibaca. Bilangan tersebut dinyatakan melalui lambang bilangan yang disebut sebagai angka. Jadi, bilangan itu adalah sesuatu yang tidak dapat terlihat tapi dapat diwakili dengan sebuah simbol atau disebut sebagai lambang agar dapat dilihat dan dibaca. Jadi, misalnya kita memiliki simbol angka 7. Di sini, simbol angka 7 ini memiliki penulisan yang berbeda. Misalnya dalam penulisan angka Romawi, yang di atas ini adalah angka Romawi, kemudian di bawahnya adalah angka Indo-Arab. Nah, ini memiliki sistem penulisan yang berbeda, tetapi makna simbolnya sama-sama menunjukkan bahwa ini adalah simbol bilangan 7. Menurut Ismunamto dalam Fausia dan kawan-kawan 2023, lambang atau simbol ini berfungsi untuk mempresentasikan bilangan dan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Kemudian sistem numerasi tidak hanya soal lambang, tetapi juga aturan dan struktur di baliknya yang memungkinkan kita melakukan operasi dengan efisien. Konsep bilangan menjadi lebih kuat dan mudah dipahami ketika ditulis dalam sistem numerasi yang praktis, seperti sistem Hindu-Arab. Sehingga sistem numerasi yang berbeda akan memberikan efisiensi yang berbeda dalam penghitungan. Contohnya yang pertama, penjumlahan dalam angka Romawi. Proses ini tidak seintuitif angka Hindu-Arab karena angka Romawi tidak memiliki posisi nilai dan juga tidak dirancang untuk operasi seperti perkalian dan pembagian dengan mudah. Jadi, angka Romawi ini tidak semudah melakukan operasi aritmatika di angka Hindu-Arab. Jadi misalnya kita memiliki angka 34 dalam angka Romawi dan 39 dalam angka Romawi. Kemudian kita melakukan penjumlahan. Maka hasilnya di sini kita bisa lihat bahwa dia menghasilkan 73. 73-nya ditulis seperti ini. Kita di sini tidak bisa menerapkan hal yang sama pada yang kita lakukan di angka Hindu-Arab. Kita tidak bisa melakukan operasi yang sama, penghitungan yang sama dengan yang kita lakukan pada angka Hindu-Arab. Kemudian yang kedua, penjumlahan dalam angka Hindu-Arab. Di sini kita melihat keuntungan dari sistem bilangan desimal.
yang memiliki nilai tempat, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan penggunaan angka 0 sampai 9. Operasi penjumlahan atau perkalian akan lebih mudah diatur dengan sistem ini. Jadi misalnya saya memiliki angka 34 dan 39 dalam angka Indo-Arab. Nah, pada saat saya melakukan penjumlahan, operasi penjumlahan, maka saya mendapatkan 73. 73 ini tiganya berada pada barisan satuan. Kemudian 7-nya berada pada barisan puluhan. Tidak seperti ini. Kita akan bingung yang mana satuannya, yang mana puluhannya. Kemudian yang ketiga yaitu kelebihan sistem numerasi Indo-Arab. Kelebihan yang pertama yaitu memiliki nilai tempat. Jadi pada angka Indo-Arab, setiap digit, setiap angka memiliki makna tergantung posisinya. Misalnya di sini kita memiliki angka 12. Satunya ini mengartikan dia puluhan, kemudian duanya ini mengartikan satuan. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu adanya 0. Dengan adanya 0 memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmetika yang lebih kompleks atau lebih rumit dan mempermudah penulisan dalam angka besar. Jadi misalnya dengan adanya angka 0 ini saya bisa menuliskan atau membedakan yang mana 10, yang mana 100, yang mana 1000. 10 ini mengartikan bahwa dia puluhan. 100 ini mengartikan bahwa dia ratusan. Kemudian 1000 ini mengartikan dia ribuan. Jadi seperti itu. Kemudian ketiga, aturan operasi. Aturan operasinya di sini pada Indo-Arab, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah yang jelas. Kemudian terakhir, penghematan memori. Dalam sistem Indo-Arab, kita hanya perlu menghafal 45 kombinasi dasar. Misalnya 7 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 7. Kita tinggal tukar posisinya, maka hasilnya sama. Karena sifatnya ini di sini, sifat penjumlahan di sini memiliki sifat komutatif penjumlahan. Jadi jika tanpa sifat komutatif, maka kita harus menghafal 81 kombinasi karena ada digit 1 sampai 9, yang berarti 9 kali 9 menghasilkan 81 kombinasinya. Tapi dengan adanya sifat komutatif ini, maka memudahkan kita untuk meringkas kombinasinya tadi sebanyak 45. Jadi sifat komutatif ini tidak hanya berlaku untuk penjumlahan, tapi berlaku juga untuk perkalian. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk 7 tambah 5 sama dengan 5 tambah 7, tapi dia berlaku untuk semua bilangan. Jadi misalnya N1 tambah N2 sama dengan N2 tambah N1. Begitu juga pada perkalian. Jadi 45 kombinasi dasar yang dimaksud di sini yaitu ini. Karena sebenarnya dia ada 81 kombinasi, karena 9 dikali 9 menghasilkan 81 kombinasi, tetapi dipangkas menjadi 45. Jadi misalnya di sini kita menjumlahkan 3 tambah 2 hasilnya 5. Nah, maka di sini tidak perlu lagi kita lakukan penjumlahan yang sama, 3 tambah 2 sama dengan 5 juga. Jadi tidak perlu kita menghitung ulang lagi karena sifatnya di sini sudah sama, atau disebut sebagai sifat komutatif. Kemudian yang keempat yaitu keterbatasan angka Romawi. Keterbatasannya di sini yang pertama, tidak adanya konsep 0. Jadi konsep 0 ini sangat penting karena salah satu fungsinya adalah sebagai penanda. Angka 0 ini di tempat yang tepat memungkinkan kita untuk membedakan nilai seperti 10, 100, 1000. Jadi tanpa 0 akan sulit untuk menuliskan bilangan besar dan mengoperasikan perhitungan yang melibatkan nilai desimal, misalnya 0,5 tambah 0,7, apa bedanya 1,0 dengan 100 begitu. Kemudian keterbatasan kedua yaitu
sulit untuk melakukan operasi aritmetika seperti penjumlahan, perkalian, pembagian. Kemudian ketiga, kurangnya abstraksi operasi matematika. Jadi abstraksi di sini yang dimaksud yaitu kita dapat membentuk konsep yang lebih umum yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi atau objek. Jadi tidak terbatas begitu. Kemudian keterbatasan terakhir yaitu menuliskan angka besar menjadi sangat tidak praktis. Seperti ini, 1987. Di sini penulisannya dalam angka Romawi seperti ini. Panjang sekali begitu. Topik selanjutnya yaitu penjumlahan. Yang pertama, perbedaan penggabungan dan penjumlahan. Jadi, konsep penggabungan dengan penjumlahan ini berbeda. Kalau penggabungan, misalnya di sini kita memiliki dua buah himpunan. Jadi, ini himpunan pertama, ini himpunan kedua. Nah, himpunan pertama ini memiliki 5 anggota. Himpunan kedua ini memiliki 7 anggota. Maka ketika kita menggunakan konsep penggabungan, maka akan terbentuk sebuah himpunan baru. Himpunan baru ini akan beranggotakan 12 anggota karena diambil dari himpunan pertama, anggota himpunan pertama dan anggota himpunan kedua. Sedangkan kalau penjumlahan di sini dituliskan lebih sederhana dengan notasi matematika seperti NS1 tambah NS2 sama dengan NS1 gabung S2. Jadi NS1 ini mengartikan bahwa banyaknya elemen atau anggota yang ada dalam himpunan pertama. Begitu pula yang kedua menyatakan bahwa banyaknya anggota pada himpunan kedua. Jadi ketika yang kita perhatikan di sini itu kita tinggal masukkan berapa anggota himpunannya yang pertama dan berapa anggota himpunan yang kedua. Kemudian tinggal kita jumlahkan 5 tambah 7 menghasilkan 12 anggota. Lebih ringkas. Kemudian penjumlahan bilangan besar dengan nilai tempat. Jadi untuk bilangan yang lebih besar, misalnya 37 tambah 45, penggabungan dengan menggunakan himpunan ini tidak praktis. Seperti ini, misalnya kita memiliki himpunan pertama yang beranggotakan 37, kemudian himpunan kedua ini beranggotakan 45. Maka ketika kita gabung menjadi sebuah himpunan baru, maka ini sangat-sangat tidak praktis untuk menggabungnya karena kita akan mudah melakukan kesalahan di sini karena akan banyak sekali himpunannya, anggota himpunannya. Maka kita bisa menggunakan cara yang lebih ringkas, yaitu kita pecah misalnya himpunan yang pertama ini kita pecah ke dalam kelompok puluhan dan ke dalam kelompok satuan. Begitu pula himpunan kedua. Maka ketika kita melakukan penggabungan di sini, maka kita akan mudah melihat berapa kelompok satuan dan berapa kelompok puluhan begitu. Dalam proses perhitungan, kita perlu menyusun notasi bilangan dengan baik. Dari konsep himpunan tadi, kita bisa menyusun notasi bilangannya dengan baik dengan melakukan penjumlahan dengan konsep nilai tempat. Jadi misalnya seperti ini. Saya memiliki angka 37 tambah 45. Nah, 3 dan 4 ini mengartikan bahwa dia adalah angka puluhan. 7 dan 5 ini mengartikan bahwa dia adalah angka satuan. Maka ketika saya menjumlahkan 7 tambah 5 ini, maka dia menghasilkan 12. Duanya ini adalah daerah satuan, kemudian satunya ini adalah daerah puluhan. Kemudian daerah puluhan lagi dijumlahkan 3 tambah 4 menghasilkan 7, 7 tambah 1 menghasilkan 8. Nah, jadi dengan konsep Hindu-Arab ini kita mulai dari sisi kanan menuju sisi kiri. Bandingkan penjumlahan dengan menggunakan sistem nilai tempat dengan penjumlahan pada notasi Romawi yang tidak memberikan kemudahan serupa. Misalnya seperti ini angka Romawi menunjukkan angka 40 karena
X ini mengartikan bahwa dia 10 dan L ini mengartikan 50, sehingga terjadi pengurangan di sini. 50 kurang 10 sama dengan 40. Namun kadangkala angkanya ini bisa menjadi penjumlahan juga. Misalnya XV sama dengan XV ini dalam angka Romawi artinya 15, karena X sama dengan 10 dan V itu adalah 5, sehingga terjadi penambah 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi pemahaman tentang nilai tempat sangat penting dalam perhitungan, karena dalam sistem bilangan yang digunakan saat ini, yaitu sistem bilang Hindu-Arab, nilai suatu bilangan ditentukan oleh posisi atau urutan angkanya di antara angka-angka lain. Ho Dang Cheng dalam Yusri dan Sari 2017 mengatakan bahwa pemahaman nilai tempat merupakan syarat penting dalam pengembangan kemampuan penjumlahan. Konsep nilai tempat merupakan salah satu konsep dasar yang harus dikuasai siswa di tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, perkalian. Keuntungan dari notasi bilangan Hindu-Arab lebih jelas terlihat saat melakukan perkalian. Perkalian menurut Aini dan Marhaini tahun 2004 merupakan salah satu operasi aritmetika dasar yang memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika. Misalnya, di sini 6 kali 3 sama dengan 18. Dalam konteks himpunan objek, kita memulai dengan himpunan yang berisi 6 objek. Jadi misalnya, kita memiliki himpunan yang berisi 6 objek atau 6 anggota. Kemudian kita mengkombinasikannya ataukah menggandakannya sebanyak 3 kali. Jadi awalnya 6 objek, kemudian terbentuk sebuah kelompok baru yang setiap kelompoknya itu beranggotakan 6 sebanyak 3 kali. Nah, dari sini hasilnya dapat diatur ulang menjadi satu himpunan yang berisi 10 satuan dan 8 satuan terpisah. Kayak seperti ini. Jadi kita bisa menerapkan 6 kali 3 dengan menggunakan sistem himpunan. Seperti sebelumnya, kita melakukan penjumlahan dengan metode berdasarkan nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Pada perkalian ini, kita juga menerapkan konsep yang sama dengan menerapkan konsep nilai tempat. Jadi misalnya seperti ini. Kita memiliki sebuah nilai 586 kali 3. Nah, 886 kali 3 ini kita mulai dari sisi kanan, menghitung ke sisi kiri sampai seterusnya. Nah, pada saat kita mengalikan 6 kali 3, ini kan 18. Pada saat hasilnya lebih dari 9, maka kita harus bawa angka puluhan tersebut ke kolom berikutnya. Nah, dari kolom berikutnya itu kita jumlahkan dengan hasil yang diperoleh dari perkalian. Jadi, misalnya 6 kali 3 adalah 18, berarti 1 ini kita bawa ke kolom berikutnya, yaitu kolom yang tengah ini. 8 kali 3 menghasilkan 24. 24 ditambah 1, 25. Begitu caranya. Ini cara simpelnya tadi. Sedangkan untuk cara yang lebih jelasnya dalam proses nilai tempat, kita bisa gunakan ini. 586 dikali 3, maksudnya adalah 6 adalah satuan, 8 itu adalah puluhan, 5 itu adalah ratusan. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi 6 dikali 3 adalah 18, 80 dikali 3 adalah 240, 500 kali 3 adalah 1500. Maka ketika kita jumlahkan seluruhnya maka menghasilkan 1758. Tapi perlu kita ingat ketika kita menggunakan cara ini tadi, kita harus tahu caranya, karena penggunaan notasi yang disingkat atau tidak tepat dapat menyebabkan kebingungan dalam memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Hartanti dalam Purwanti tahun 2004 mengatakan bahwa pemahaman konsep yang baik memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. Selain itu, pemahaman konsep juga membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar lain seperti komunikasi, penalaran, koneksi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, sifat distributif. Jadi misalnya kita memiliki sebuah angka, yaitu dalam
kurung 6 tambah 80 tambah 500 tutup kurung dikalikan 3. Nah, yang dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di sisi kiri. 6 tambah 80 tambah 500 menghasilkan 586. Kemudian kita kali dengan 3 menghasilkan 1758. Nah, di sini jika kita tidak ingin menggunakan cara seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat distributif, yaitu setiap angka yang ada di dalam kurung ini kita kalikan keluar. Jadi 6 kali 3 kemudian ditambah 80 kali 3 ditambah 500 kali 3, maka 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian 80 kali 3 menghasilkan 240, 500 kali 3 menghasilkan 1500. Sehingga jika dijumlahkan semuanya akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1758. Yang pertama, cara menghitung operasi pada ruas kanan. Tanpa perlu menghafal atau mempunyai tabel perkalian hingga 586 kali 3, perhitungan ini dapat diversifikasi dengan menggunakan penjumlahan. Misalnya, 586 kali 3 berarti terdapat 3 himpunan yang masing-masing berisi 586 anggota. Jadi misalnya seperti ini. Dalam sebuah himpunan terdapat 3 himpunan lagi. Setiap himpunannya ini berisi 586 anggota. Jadi ketika kita gabung semuanya maka akan menghasilkan 1758 anggota. Tetapi hal ini sangat-sangat tidak praktis. Untuk itu kita menggunakan metode penjumlahan. Jadi metode penjumlahan di sini dengan asumsi yang disimpan. Jadi seperti ini. Anggota himpunan pertama 586, kedua dan ketiga. Nah, ini adalah daerah satuan. Ini puluhan dan ini ratusan. Nah, ketika kita menjumlahkan 6 tambah 6 tambah 6, dia lebih dari 9. Untuk itu, angka puluhannya kita simpan ke kolom selanjutnya. Sedangkan angka satuannya kita tetap berada di posisi yang kolom yang kita hitung tadi. Kemudian kita hitung lagi kolom selanjutnya. 8 tambah 8 tambah 8 menghasilkan 24. Kemudian ditambah 1 tadi dari kolom yang sebelumnya yang disimpan ke sini. Berarti hasilnya 25. Kemudian 25 ini ternyata dia juga lebih dari 9. Untuk itu angka puluhannya kita simpan ke kolom selanjutnya. Kemudian angka satuannya tetap di kolom yang kita hitung. Kemudian kita lakukan penjumlahan kembali seperti halnya yang kita lakukan sebelumnya. 5 tambah 5 tambah 5 adalah 15 ditambah angka yang disimpan tadi 2 berarti 17. Karena sudah tidak ada angka setelah kolom ini, maka angka 17-nya langsung saja ditulis di depan 7-nya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan metode penyimpanan karena dia sudah angkanya sudah berakhir sampai di situ. Kedua, latihan untuk siswa. Misalnya ilustrasinya perkalian 3 kali 4. Misalnya kita memiliki sebuah himpunan di mana himpunan ini memiliki 4 himpunan di dalamnya. Yang setiap himpunan di dalamnya ini memiliki 3 anggota. Nah, jika kita representasikan ke dalam sebuah kolom, maka setiap kolom mewakili himpunan yang berisi 3 satuan. Jadi ada 4 kolom di sini yang masing-masing kolomnya ini berisi 3 satuan. Sehingga jika digabung semuanya, maka jumlahnya adalah 12 anggota. Dengan konsep yang sama, kita bisa melihat perkalian 2 kali 4. Seperti ini. 2 kali 4 yaitu ada 4 kolomnya, yang setiap kolomnya ini berisi 2 satuan. Yang berarti bahwa ada 8 anggota himpunan. Nah, jika kita melakukan penggabungan pada 3 kali 4 ditambah 2 kali 4, maka kita bisa melihat seperti ini. Ada 4 kolom yang terbentuk, yang setiap kolomnya ini akan memiliki 5 satuan. Yang dimana jika kita gabung maka menghasilkan 20 satuan. Nah, sehingga
dari representasi ini kita bisa ringkas menjadi bentuk seperti ini. Dalam kurung 3 tambah 2 tutup kurung dikali 4. Ini merupakan sifat distributif. Jadi mengapa 3 tambah 2 dikali 4? Karena angka-angka yang ada di dalam kurung ini jika kita kalikan keluar maka akan menghasilkan hasil yang sama. 3 kali 4 akan menghasilkan 12, ditambah 2 kali 4 akan menghasilkan 8. Maka 12 tambah 8 menghasilkan 20. Nah, seperti ini juga 3 tambah 2 menghasilkan 5. 5 kali 4 menghasilkan 20. Jadi, hal ini tidak hanya berlaku untuk 3 tambah 2 dikali 4, tapi hal ini berlaku umum dan tidak tergantung pada bilangan tertentu. Jadi, misalnya seperti ini. Ini ada sebanyak n kolom. Kemudian panjangnya sampai di sini sepanjang A satuan. Kemudian panjangnya sampai di sini sepanjang B satuan. Maka dengan menggunakan sifat distributif kita bisa menggunakan A tambah B dikali N. A tambah B mengartikan bahwa ini adalah satuannya. Kemudian N-nya itu adalah banyaknya kolom. Ilustrasi ini menunjukkan perkalian A kali N dan B kali N. Jadi yang di dalam kurung ini kita kalikan keluar. Kita kalikan dengan N kolomnya. Jadi A kali N dan B kali N. Maka A kali N ditambah B kali N akan sama dengan A tambah B dikali N. Maka ini adalah sifat dari bilangan asli ketika bentuk tersebut dituliskan dalam bentuk lain. Jadi ini A tambah B dikali N maka sama dengan A kali N ditambah B kali N. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi terkait dua sifat pada penjumlahan. Di mana dua sifat ini mungkin terlihat sederhana dan juga sudah sangat familiar bagi kita. Tetapi memahami dan menggunakan sifat-sifat ini dengan benar sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang konsep matematika yang lebih kompleks. Saat menjumlahkan bilangan, khususnya bilangan yang lebih besar dari 10, terdapat metode yang memanfaatkan sifat dasar penjumlahan. Nah, hal ini berkaitan dengan sistem Hindu-Arab, yaitu nilai tempat atau place value. Jadi, penempatan setiap angka dalam suatu deretan angka menentukan nilainya. Dapat kita lihat contoh soal yang terdapat di buku SKEM, yaitu penjumlahan antara 23 dan 64 yang menghasilkan 87. Nah, pada prosesnya dilakukan dengan menjumlahkan sesama satuan, kemudian menjumlahkan sesama puluhan. Akan tetapi, dapat juga dilakukan dengan memecah terlebih dahulu bilangan 23 menjadi 20 ditambah 3 dan 64 menjadi 60 ditambah 4. Kemudian dijumlahkan sesuai nilai tempatnya seperti menjumlahkan puluhan dengan puluhan, kemudian satuan dengan satuan. Nah, tanda kurung di sini digunakan untuk menunjukkan urutan operasi mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi tanda kurung sudah jadi kebiasaan untuk membantu kita dalam menunjukkan operasi pertama yang akan dikerjakan. Nah, dari contoh tersebut terdapat dua penting. Pertama, pasangan bilangan yang dijumlahkan tidak masalah. Artinya tidak penting bilangan mana yang kita jumlah terlebih dahulu karena hasilnya akan tetap sama. Lalu poin kedua, yaitu urutan bilangan tidak mempengaruhi hasilnya. Artinya jika kita mengubah urutan bilangan yang dijumlahkan,
maka hasilnya akan tetap sama juga. Jadi di dalam kelas kita perlu memperkenalkan hal ini kepada siswa atau peserta didik agar mereka tidak mengalami kebingungan atau keambiguan ketika angka atau urutannya berubah. Seperti 20 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 20. Selain itu, mengajarkan sifat asosiatif agar mereka memahami bahwa penjumlahan tidak harus selalu dilakukan dari kiri ke kanan, seperti dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Nah, hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir siswa yang hafal prosedur tetapi kurang memahami konsep. Misalnya, siswa mungkin tahu bahwa 60 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 60 karena sering diulang. Tetapi tidak semua siswa benar-benar paham kenapa itu terjadi. Nah, disinilah konsep understanding menurut Scheme sangat berguna. Jadi, ada dua jenis pemahaman dalam matematika menurut Scheme. Pertama, instrumental understanding dan relational understanding. Pemahaman instrumental adalah ketika siswa hanya tahu aturan atau prosedur tanpa memahami alasannya. Sedangkan pemahaman relasional adalah ketika siswa benar-benar mengerti konsep di balik aturan tersebut. Dalam konteks penjumlahan, jika siswa hanya tahu bahwa 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3 sebagai aturan tanpa memahami konsep di balik sifat komutatif, maka mereka hanya memiliki pemahaman instrumental. Akan tetapi, jika kita dapat menjelaskan konsep ini melalui aktivitas atau contoh konkret atau nyata, seperti menggabungkan kelompok benda dalam berbagai urutan, kemudian melihat hasilnya sama, maka kita telah membantu siswa dalam membangun pemahaman relasionalnya. Sama halnya ketika kita menjelaskan ke siswa bahwa 1 apel ditambah 1 anggur. Secara matematis, kita tidak dapat menjumlahkan karena kedua objek tersebut berbeda. Ini mirip dengan menjumlahkan dua variabel yang berbeda. Misalnya X ditambah Y, kita hanya dapat mengatakan bahwa kita memiliki dua benda tetapi tidak boleh menyebutnya sebagai 2 apel atau 2 anggur karena semesta pembicaraannya berbeda. Nah, selanjutnya materi terkait dua sifat pada perkalian. Sebenarnya hal ini sama dengan sifat asosiatif dan komutatif pada penjumlahan. Hanya saja untuk pada bagian perkalian, contoh representasinya dilakukan menggunakan himpunan, sehingga sifat-sifat ini bisa dianggap tidak sederhana atau non-trivial. Contoh pada gambar 1 dan 2. Kemudian, hasilnya sama pada gambar selanjutnya, yang dimana terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Jadi, salah satu hasil penting dari sifat ini adalah bahwa hasil perkalian tetap sama, tidak peduli bagaimana kita mengelompokkan atau mengalihkan bilangan. Jadi, ini menunjukkan bahwa perkalian sama halnya penjumlahan, di mana memiliki sifat komutatif yang memudahkan dalam perhitungan. Nah, dan satu hal yang penting juga yaitu karena perkalian ini merupakan penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Misalnya pada contoh yaitu 3 kali 5, maka angka 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali atau
3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kemudian di slide berikutnya sebenarnya sama dengan di slide sebelumnya. Hanya saja memanfaatkan sifat distribusi dalam perluasan sifat perkalian. Contoh soal yang terdapat di buku SKEM yaitu perkalian antara 412 dikali 37. Nah, di sini kembali memanfaatkan sistem Indo-Arab yaitu place value atau nilai tempat, di mana 37 dipecah menjadi 30 sebagai puluhan dan 7 sebagai satuan. Kemudian keduanya dikalikan dengan 412. Kemudian bilangan 30 ini dapat diubah lagi menjadi 3 dikali 10 yang bertujuan untuk mempermudah jika tidak mengetahui tabel perkalian 30. Lalu dikalikan kembali antara 412 dengan 3 kemudian 10. Jadi dapat kita perhatikan cara penyelesaiannya lebih lama, akan tetapi hal ini penting untuk memperkuat konsep awal bagi siswa yang tidak dapat melakukan perhitungan secara sekaligus, atau biasa kita kenal dengan istilah perkalian bersusun. Setelah siswa paham terkait konsep tersebut, kemudian siswa secara perlahan diajarkan perkalian secara bersusun. Contoh selanjutnya yang ditampilkan pada buku SKEM yaitu perkalian 4 dikali 5 dikali 3. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan sifat asosiatif, di mana mengelompokkan terlebih dahulu bilangan yang akan dikalikan. Nah, hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengalihkan bilangan yang lebih mudah terdahulu. Jadi berdasarkan contoh pada gambar 1 dan 2, meskipun proses pengelompokannya berbeda, akan tetapi jumlah total titik di akhir akan tetap sama. Selanjutnya terkait 5 sifat bilangan asli. Jadi, poin penting yang ingin disampaikan pada pokok pembahasan ini yaitu terkait bahwa sifat asosiatif, komutatif, dan distributif yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian dan pada bilangan asli, sehingga kita dapat melakukan hal tersebut jika pada dua himpunan yang sama, dalam hal ini himpunan bilangan asli. Akan tetapi, hal tersebut terjadi tidak lain atau tidak bukan karena sistem penamaan angka yang kita gunakan saat ini, yaitu sistem Indo-Arab, di mana sangat efektif digunakan dalam operasi matematika. Nah, dari hal itu juga sehingga mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih komprehensif dan jelas yang pada akhirnya dapat membangun dan memperkuat konsep awal. Nah, baik, untuk mempermudah terkait pembahasan sebelumnya, berikut konsep penamaan bilangan yang saya tampilkan dalam bentuk visual. Jadi SKEM dalam bukunya menyoroti bagaimana sistem penomoran, khususnya sistem Indo-Arab yang memungkinkan efisiensi dalam perhitungan. SKEM menekankan bahwa cara penamaan bilangan atau numerasi memiliki pengaruh besar pada kemudahan dalam melakukan operasi matematika. Misalnya, sistem angka Romawi tidak memiliki mekanisme yang mendukung konsep nilai tempat atau place value, yang membuat operasi matematika seperti penjumlahan dan perkalian jauh lebih sulit
dibandingkan dengan sistem Indo-Arab. Kemudian sistem Indo-Arab memungkinkan kita untuk mengelompokkan bilangan ke dalam puluhan, ratusan, dan seterusnya, yang dimana hal tersebut sangat mempermudah perhitungan karena kita hanya perlu mengingat operasi dasar untuk angka 1 sampai 9 serta aturan sederhana untuk penjumlahan dan pengalihan. Selain itu, skema menunjukkan bahwa keluasan ini datang dari sifat-sifat matematika yang mendasar, seperti sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, yang mempermudah ekspansi perhitungan dari angka kecil hingga bilangan besar dengan cara yang sistematis. Nah, bisa kita lihat pada bagian sistem Romawi di mana menunjukkan bahwa operasi pada angka Romawi lebih rumit karena memerlukan lebih banyak langkah manual tanpa nilai tempat yang membantu. Kemudian pada sistem Indo-Arab sangat jelas karena posisi masing-masing angka dalam suatu deretan angka menentukan nilainya. Jadi dapat diidentifikasi yang mana ratusan, puluhan, atau satuan. Berbeda dengan sistem Romawi yang tidak memiliki nilai tempat. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, yaitu mengapa di sistem Romawi pada bagian nilai tempat atau place value dia tidak memiliki nilai tempat. Nah, jadi angka Romawi ini tidak memiliki nilai tempat karena simbol-simbolnya tidak mewakili nilai khusus berdasarkan posisinya dalam angka. Jadi dalam sistem Romawi, setiap simbol angka, misalnya I, V, X, L, C, D, M, memiliki nilai tetap yang tidak berubah, terlepas dari posisinya dalam rangkaian angka. Misalnya X, X, I, V dalam angka Romawi berarti 24. Tetapi untuk memahami ini kita harus menambah nilai simbol-simbolnya. Misal X 10 ditambah X 10 ditambah IV 4 sehingga menghasilkan 24. Posisinya ini tidak menunjukkan yang mana nilai puluhan atau satuan. Nah, sebaliknya dalam sistem Indo-Arab misalnya 586, di mana angka 5 mewakili ratusan karena posisinya berada di tempat ratusan. Angka 8 berarti puluhan dan angka 6 berarti satuan. Dengan kata lain, posisi masing-masing angka menentukan nilainya yang memungkinkan kita mengetahui yang mana ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa angka Romawi tidak dapat dipecah? Jadi, secara sistematis untuk operasi matematika yang lebih rumit seperti penjumlahan atau perkalian karena tidak ada struktur nilai tempat yang mendukung. Sebagai contoh, XXV atau dalam angka Romawi yaitu 24 dan XXXIX atau dalam angka Romawi yaitu 39. Nah, jadi kita harus menuliskannya dalam urutan simbol yang sesuai tanpa memecahnya ke dalam nilai puluhan atau satuan. Jadi, harus diproses terlebih dahulu sebagai simbol terpisah. Sedangkan di sisi lain, dalam sistem Indo-Arab, seperti 24 ditambah 39, dapat diproses dengan memecah angka berdasarkan nilai tempat. Misal 20 tambah 30 sama dengan 50 dan 4 ditambah 9 sama dengan 13.
Nah, maka hasilnya adalah 63 setelah kita menambahkan puluhan dan satuan secara terpisah. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, sistem angka Indo-Arab lebih efisien dalam operasi matematika dibandingkan angka Romawi karena memiliki konsep nilai tempat dan nol. Kedua, nilai tempat membantu dalam penjumlahan bilangan besar dengan membagi angka ke dalam satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Ketiga, konsep nilai tempat juga mempermudah perkalian dengan mengelompokkan satuan dan memindahkan kelebihan ke kolom berikutnya, serta melatih keterampilan pemecahan masalah. Keempat, sifat distributif memudahkan perkalian besar dengan menyebar setiap suku dalam penjumlahan. Kelima, sifat asosiatif dan komutatif memudahkan pengelompokan bilangan tanpa mengubah hasil, mempercepat dan menyederhanakan proses perhitungan. Dan yang terakhir yaitu kombinasi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif penting dalam operasi penjumlahan dan perkalian. Baik, adapun saran, yaitu sebelum mempelajari operasi bilangan dan sifat-sifat operasi bilangan, maka guru dapat membantu siswa terlebih dahulu di awal pembelajaran dengan memberikan pemahaman konsep terkait nilai tempat, dalam hal ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, agar siswa dapat mengetahui bahwa dalam suatu deretan angka terdapat istilah tersebut, dan secara tidak langsung hal ini dapat membantu mereka ketika melakukan penjumlahan atau perkalian secara bersusun tanpa kembali memecah atau membagi suatu bilangan ke dalam bentuk yang lebih panjang dalam prosesnya. Baik, itulah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.